Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ketemu lagi bareng saya Nur Rahman, atau kamu semuanya bisa panggil saya Mas Omen. Untuk yang remaja biasanya panggilnya kakak. Silahkan aja. Mulai pertemuan kita, ada satu cerita yang ingin saya sampaikan, yang ingin kakak sampaikan sama kamu semuanya, yaitu berkenaan tentang Dani. Dani adalah seorang petani yang ingin menanam jagung di sawah ataupun di ladangnya. Yang dia lakukan pertama kali adalah melakukan pemilihan bibit mana yang akan cocok dengan seleranya dan bibit mana yang cocok dengan sawah ataupun ladangnya. Setelah dia menemukan bibit yang cocok untuk ladangnya, terutama bibit jagung, yang dilakukan adalah membawa bibit tersebut ke sawah ataupun ke ladangnya. Di saat di sawah, dia tidak langsung menyebarkan seperti yang mungkin bayangan orang awam ketika disebar di mana-mana. No, tapi dia menentukan bidang mana yang akan ditanami. Setelah dia menemukan tempat yang cocok, dia pun akan menancapkan alatnya agar tanah tersebut bisa berlubang. Untuk apa? Lubang tersebut adalah tempat di mana bibit jagung yang dia siapkan itu akan ditanam. Tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Setelah itu dia pun melakukan sesi terakhir, memasukkan bibit dan menutupnya dengan tanah di sekitarnya. Ketika dia melakukan itu, terlihat ada seorang anak mendekatinya kemudian bertanya, "Kak, kok bibitnya ditutup sih? Udah gitu ditekan lagi. Emang bisa tumbuh kalau kayak gitu?" Dengan santainya sambil tersenyum, Dani menjawab, "Begini deh, kalau kamu menanam jagung tanpa ditutup tanahnya, tanpa ditekan, bisa jadi malah jagungnya nggak tumbuh. Kenapa kayak gitu? Kalau kita nggak tutup dan kita nggak tekan, kalau ada hujan gede, kena air banyak bisa busuk, nggak jadi kan? Atau nggak ditutup, kemudian ada hewan masuk, hewan datang, dimakan, akhirnya ya bijinya nggak ada dan jagungnya pun nggak tumbuh." Teman-teman, yang dilakukan Dani itu bisa kita ambil sebuah pelajaran yang sangat besar. Yang pertama adalah ketika Dani memilih bibit unggul untuk ditanamnya. Kita harus mengerti bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan adalah makhluk yang paling sempurna, adalah makhluk pemenang. Ketika pembuahan ataupun sampai dengan saat ini, kita adalah makhluk pemenang. Karena kalau kita bukan pemenang, kita tidak akan sampai detik ini juga. Tidak akan kamu melihat video ini, tidak akan kakak menyampaikan ini kepada kamu semuanya. Kemudian di saat bibit itu udah siap dimasukkan ke dalam lubang, kemudian ditutup dengan tanah. Walaupun tanpa tekanan loh ya, apalagi ditambah tekanan. Seperti halnya kita menginginkan sesuatu. Kita menginginkan atau memperjuangkan sesuatu. Pasti tidak nyaman yang kita miliki. Namun ketidaknyamanan itulah yang membuat kita bertumbuh. Di saat kamu memperjuangkan ingin masuk PTN, di saat kamu ingin memperjuangkan untuk lulus, atau kamu yang sudah bekerja memperjuangkan untuk naik karirnya, perjuangan itulah yang membuat kamu tidak nyaman. Namun percayalah, hal yang tidak nyaman tersebut itu membuat kamu bertumbuh, dan bertumbuh inilah yang akan membuat kamu menjadi sukses. Jadi di saat kamu merasakan tidak nyaman saat ini, ketika kamu belajar, ketika kamu berlatih, nggak masalah, percayalah, itu adalah jalan untuk kamu bertumbuh. Karena di saat seseorang itu tidak merasakan ketidaknyamanan, bisa jadi dia sedang tidak bertumbuh. Dan ketika dia tidak bertumbuh, itu artinya dia tidak semakin dekat dengan apa yang diimpikan, yang dicita-citakan. Tetap semangat untuk yang berjuang. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you dan bye-bye.